Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para siswa. Untuk kali ini kita akan menyampaikan pelajaran teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler. Nah, sebelum lebih jauh kita bicara tentang pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler, alangkah baiknya kita mengenal istilah-istilah berikut ini ya. Brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan atau memakai atau mengoperasionalkan komputer. Saya ulangi, brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, atau mengoperasionalkan komputer. Hardware adalah perangkat keras dari sebuah komputer yang digunakan untuk membantu proses kerja manusia. Contohnya ada CPU, ada monitor, ada keyboard, hard disk, dan lain-lain ya. Itu contohnya adalah sebuah hardware. Jadi hardware itu ada monitor, ada keyboard, ada CPU gitu ya. Mungkin di SMP Anda sudah mengenal itu ya. Kemudian yang ketiga adalah software. Software adalah perangkat lunak dari sebuah program. Ya. Jadi perangkat lunak atau program komputer yang digunakan untuk membantu proses kerja manusia. Contoh sistem software, aplikasi software, pancake software, dan lain-lain. Jadi agar sebuah perangkat komputer itu bisa digunakan, harus ada orangnya, harus ada hardware-nya, harus ada software-nya. Jadi teknologi sekarang ini sudah sedemikian majunya ya. Kalau zaman saya sekolah STM dulu, komputer itu hanya bisa untuk ngetik saja dan menghitung saja. Tapi perkembangan sekarang softwarenya itu berkembang dengan pesat. Nah, software yang berkembang pesat ini harus juga dibarengi kemajuan dari hardware. Jadi tanpa hardware yang mumpuni juga software tidak bisa apa-apa. Software bagus, hardware bagus, tapi orangnya tidak bisa, itu juga tidak bisa. Jadi orangnya juga tambah pandai, hardware-nya juga semakin canggih, software-nya juga semakin hebat ya. Jadi di situ dibutuhkan ketiganya ini satu kesatuan. Baik, kita lanjutkan. Pengertian pemrograman. Pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Jadi kalau sekarang ini yang sangat dibutuhkan ahli coding ya, ahli coding. Jadi coding itu ya pemrogram, ahli coding itu ya pemrogram, di mana bisa membuat sebuah program. Nah, kalau Anda sering Facebookan, WA, dan sebagainya itu, pernahkah Anda berpikir bahasa yang ada di dalam komputer itu seperti apa? Bahasa yang ada pada HP itu seperti apa? Anda kan tinggal menulis, misalkan piye kabari gitu kan. Tapi sebenarnya di dalam sebuah HP atau sebuah komputer itu merupakan proses yang panjang. Di sana ada kode-kode yang membuat Anda bisa mengirim tulisan piye kabari gitu ya. Itu disebut coding ya. Jadi di situ pemrograman ya. Di sana ada butuh sebuah program yang dibuat oleh orang. Nah, ini disebut dengan coding. Pekerjaan ini disebut dengan coding. Baik, kita lanjutkan. Pengertian program.
Program adalah pernyataan yang disusun menjadi satu kesatuan prosedur yang berupa urutan langkah yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau ini yang dimaksud program sebuah komputer ya. Jadi di dalam komputer itu harus sistematis, harus ada urutan-urutan yang logis. Ya. Jadi tidak bisa dalam komputer itu urutannya acak, itu tidak bisa. Jadi harus logis, menggunakan logika-logika, bisa matematis, bisa logika, ya, bisa matematis, bisa logika, dan di situ harus sistematis. Nah kalau tidak sistematis ya munculnya adalah error, gitu ya. Jadi ini kalau pengertian program adalah pernyataan yang disusun menjadi satu kesatuan prosedur yang berupa urutan langkah yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Baik, bahasa pemrograman. Nah kalau bahasa pemrograman adalah prosedur penulisan program. Jadi ada banyak program ya di dunia ini ya, di dunia komputer itu ada banyak program yang ditemukan oleh ahli-ahli pemrogram ya. Contohnya di sini kita menuliskan ada bahasa Java, ada bahasa C, ada bahasa PHP, ada Visual Basic, ada Python, ada C++ ya, dan lain sebagainya. Masih banyak ya, masih banyak lagi macam pemrograman. Nah, pekerjaan membuat program disebut coding. Jadi sudah kita sampaikan. Jadi orang yang ahli membuat program ini namanya pekerjaannya adalah coding. Ya. Nah, kalau Anda nanti suka ini nanti belajar di lebih lanjut ya menjadi ahli coding ya. Nanti bisa membuat program-program yang bisa dijual luar biasa ya. Contohnya program Windows itu juga hasil sebuah coding. Windows ini orang sedunia menggunakan Windows, sehingga pemilik Microsoft ini menjadi kaya raya karena apa? Karena mampu menjual Windows. Contohnya Facebook ya, Facebook itu juga sama, dia juga menjadi bukan hanya miliar gitu ya. Dia sudah menjadi orang terkaya dunia keberapa itu pemilik Facebook itu. Itu juga karena ahli coding ya. Dia membuat coding menjadi sebuah Facebook. Wah, ini contoh. Namun demikian kita tidak sejauh itu ya, artinya berikutnya kita hanya akan belajar terkait dengan microcontroller ya. Jadi kita bahas nanti microcontroller. Kita lanjutkan. Pengertian mikroprosesor. Jadi tadi mapel kita adalah pemrograman, mikroprosesor, dan microcontroller. Jadi kita ini mau belajar apa sebenarnya ya, kita sampaikan di awal seperti ini. Nah, ini contoh mikroprosesor ya. Contoh mikroprosesor Intel Core i7. Nah, mikroprosesor itu apa? Mikroprosesor itu adalah intinya dari CPU. Ya. Kalau komputer itu ada monitor, ada keyboard, ada CPU, kemudian ada lagi speaker, ada printer dan sebagainya. Nah, CPU itu intinya adalah mikroprosesor. Nah, ini contohnya Intel Core i7. Nah, sebelum Intel Core i7 itu, komputer itu melalui proses yang panjang. Jadi perkembangan komputer itu hampir setiap tahun ada perubahan. Ya. Kalau zaman saya STM dulu,
itu komputer itu baru apa, Intel 80386 186. Jadi kalau kita bicara sejarah komputer itu prosesnya hampir setiap tahun terjadi perubahan. Nah, dulu awal komputer muncul itu hanya mampu ngetik, hanya bisa untuk ngetik dan hitung-hitungan sederhana saja. Ya. Tapi sekarang komputer sekarang dengan Intel Core i7 ini sudah bisa menampilkan video, sudah bisa internet ya, dan ya banyak hal bisa digunakan sebagai alat komunikasi, ada alat industri dan seterusnya. Jadi itu kemajuan dari teknologi komputer. Nah, mikroprosesor itu adalah intinya dari komputer. Nah, di sini otaknya. Makanya di sini core. Core ini otaknya ya. Kalau Intel Core i7 ini dalam satu mikroprosesor ini ada 7, otaknya ada 7, bayangkan ini. Jadi kalau dulu itu otaknya 1, sekarang otaknya 7. Luar biasa ya. Baik, kita bahas apa isi dari sebuah mikroprosesor. Nah, di dalam mikroprosesor itu ada seperti ini ya. Ada input device, ada ALU itu apa? Arithmetic Logic Unit, ada control unit, ada register array ini memori internalnya, kemudian ada memory unit, ada memori yang di luarnya, di luar dari sistem mikroprosesornya itu sendiri. Kemudian ada output device ya, jadi ini output untuk mengoperasikan apa, input ini mau diberi masukan apa, keyboard mungkin ya. Outputnya ke sana mungkin monitor, mungkin printer ya. Memori ini sistem penyimpanan yang ada di dalam mikroprosesor itu sendiri. Sedangkan nanti kalau kita sudah bicara komputer lebih luas, memori itu ada memori internal, ada memori eksternal, dan seterusnya, masih banyak lagi. Ya, ini hanya gambaran sederhana saja, kita akan jelaskan besok lebih jauh lagi. Kemudian, nah kalau diuraikan apa yang dimaksud mikroprosesor, mikroprosesor itu kalau didefinisikan, mikroprosesor adalah suatu chip atau IC. Kemarin saya sudah sampaikan apa itu chip, apa itu IC, yang di dalamnya terkandung rangkaian ALU. ALU itu aritmetik. Aritmetik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, itu termasuk aritmetik. Kemudian logika nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Kemudian ada control unit. Ya, ini ada control unit, ada register. Mikroprosesor disebut juga dengan CPU atau Central Processing Unit. Jadi di dalam komputer atau mikroprosesor itu disebut CPU-nya. Itu ya, kalau di satu rangkaian komputer itu CPU-nya itu ya, CPU ini di dalam CPU ada yang namanya mikroprosesor. ALU itu fungsinya apa? ALU adalah menyediakan fungsi pengolahan ya, perkalian, penjumlahan, kemudian ada jika, kalau, dan seterusnya. Jika tidak begini maka akan ke sana. Nah, ini contoh fungsi dari logik ya. Fungsi dari logik dan seterusnya. Besok kita akan bahas lebih jauh. Ini baru gambaran global aja ya.
Kemudian kita lanjutkan apa yang dimaksud dengan microcontroller. Nah, microcontroller ini adalah contoh microcontroller ya. Microcontroller. Kalau nggak salah ini adalah Arduino. AVR. Oh, ini AVR ya. Jadi microcontroller itu ada bermacam-macam ya. Nah, apa itu microcontroller? Nah, microcontroller itu adalah ini. Microcontroller adalah terdiri dari dua kata yaitu micro dan controller. Mikron berarti kecil, sedangkan controller berarti pengendali. Jadi maksud dari microcontroller adalah pengendali yang berukuran kecil. Microcontroller ini berupa sebuah chip yang dapat menyimpan setiap perintah program yang ditanamkan. Ya, ini salah, ini yang ditanamkan oleh penggunanya. Jadi secara sederhana, kalau mikroprosesor itu sudah buatan pabrik ya. Program-programnya sudah dibuat pabrik, kita tinggal menginstal kemudian menggunakan. Nah, sedangkan microcontroller ini kita bisa membuat programnya. Kita bisa memasukkan programnya. Sehingga alat ini bisa diperintah sesuai yang ditanamkan oleh penggunanya. Nah, bisa juga kita kalau Anda sudah belajar syscomdic ya, di situ komputer itu ada penggunaan maksimum, mode maksimum, ada mode minimum ya. Yang disebut dengan mode maksimum itu ya lengkap sebuah komputer. Tapi yang dimaksud dengan mode minimum, ya, mikroprosesor itu digunakan pada keperluan tertentu. Nah, contohnya adalah microcontroller ini. Microcontroller ini perkembangan dari mikroprosesor mode minimum. Nah, kalau mode minimum sebuah mikroprosesor, dia hanya sempit ya, hanya sempit penggunaannya. Jadi hanya pabrik saja yang menggunakan, dia digunakan untuk membuat kontrol-kontrol tertentu. Tetapi ketika setelah muncul mikrocontroller, ini semua orang bisa mengembangkan. Ya, jadi makanya nanti Anda ketika nanti kelas 2, kelas 3, nanti konsentrasinya adalah di mikrocontroller ini. Nah, programnya, jadi kalau kita kaitkan dengan awal tadi, pemrograman, itu Anda akan belajar bagaimana memprogram mikrocontroller ini. Jadi ke depan ya kita belajarnya pemrograman itu kaitannya dengan bagaimana kita memprogram sebuah mikrocontroller agar bisa digunakan sesuai keinginan kita, sesuai dengan ide-ide yang ada pada diri kita ya. Nah, saya kira itu pelajaran yang akan kita pelajari ke depan. Silahkan nanti ada kita share video.